3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dan kenapa harus ke IPB, Mekah ini? Kenapa harus India, Pakistan, Bangladesh? Karena dakwah ini memang kekuatannya itu di tangan orang India. Yang mengislamkan kita ini orang India. Yang menghindukan kita dulu orang India. Yang membudakan kita dulu orang apa? India juga. Memang orang India ini terkenal sebagai dai sudah ribuan tahun. Waktu Indonesia masih belbegu, yang bawa agama Hindu kemari siapa? Orang India. Yang bawa agama Buddha kemari siapa? Orang India. Yang bawa Islam kemari siapa? Orang India juga. Memang mereka itu dai. Kalau ke Saudi nggak bisa, mau belajar dakwah ke Saudi mana bisa? Itikaf di masjid aja diusir di Saudi. Nggak bisa. Ceramah di Saudi nggak dikasih izin. Ceramah begini nggak dikasih izin di Saudi. Kecuali ada SIM, surat izin mendakwah. Makanya ke India, Pakistan, Bangladesh, meskipun negara itu bukan negara Islam di India itu, tapi saya pernah di sana keliling. Di mana-mana saya ceramah nggak muat masjid, sampai jalan raya ditutup. Ada ulama dari Indonesia tutup jalan raya. Begitu, dan saya nggak terjemah, langsung bahasa Inggris saja saya di sana, tidak diterjemah. Makanya belajar dakwah itu di India, Pakistan, Bangladesh. Di sana itu merdeka kita dakwah. Apalagi Bangladesh itu punya kelebihan ya. Kita itu selama di Bangladesh nggak masak, nggak nyuci. Yang nyucikan baju kita jemaah orang kampung, yang ngasih makan kita jemaah orang kampung. Kita nggak keluar uang. Bahkan orang miskin gadai sepatu supaya bisa ngasih makan kita. Menggadaikan sepatu supaya bisa ngasih makan. Dakwah, aduh, saya pernah mendatangi orang Bangladesh. Disuruh dia keluar, sudah tercatat namanya, mau keluar setahun ke Perancis. Itu perlu $3.000. Wah, banyak $3.000 loh, bukan sedikit. Saya suruh datengin, dia udah datengin. Ajak terus ambil tasnya. Sebab dalam minggu ini dia sudah berangkat. Ya, saya datanglah sama penunjuk jalan. Jauh rumahnya di tengah sawah. Di tengah sawah. Mana rumahnya? Itu, udah dekat. Ada gubuk di tengah-tengah sawah. Lantainya tanah, dindingnya itu tai kerbau, atapnya itu daun batang padi. Aduh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Diangkat pintunya, pintunya dari bambu diangkat. Aduh, lebih cakep pintu kandang ayam saya dari besi, dilas. Masya Allah, saking sayangnya sama ayam, kandang ayam saya itu dilas dari besi. Saya penggemar ayam, Pak. Diangkat engselnya nggak ada. Mehman, kamu udah silakan duduk, duduk, kasih minum. Duduk di lantainya itu digelar, lantainya tanah, digelar pakai karung. Kalau dulu namanya goni karung. Duduk, kasih minum. Terus yang nunjukin jalan itu dalilnya ngikut saya. Ngomong. Bagaimana saya mau ngomong, rumahnya begitu gubuk reot, mau disuruh dakwah setahun ke Perancis, biayanya $3.000. Dari mana duitnya? Saya bilang, ngomong. Kamu suruh ngomong. Kamu mutakalim, kamu yang ngomong. Akhirnya saya ngomong. My brother, Amar Nam Zulkarnain. Aku namaku Zulkarnain. Mehman Indonesia. Masya Allah. Udah gajah, ini namamu tercatat. Mau pergi ke Perancis. Oh iya. Dalam minggu ini kita sudah berangkat, jadi harus pulang. Sekarang siap-siap pakai. Oh iya. Dia masuk ke dalam. Terus nggak lama keluar dari bawah tabir itu tas bodol, tasnya aja jelek. Kalau tas di rumah saya itu tas berkurang lah saya bilang. Keluar, habis itu dia nangis dan nangis sama istrinya. Terus keluar, oke, ayo kita berangkat. Ini biaya $3.000. Oh ya, ini duitnya. Udah ada $3.000. Dikasih ke saya, oh ya mari saya angkat. Itu sambil mikul tas itu saya sambil jalan nangis saya, ya Allah, rumah reot lebih cantik kandang ayam saya. Tapi dia dakwah ke Prancis 1 tahun, duitnya $3.000. Maka kita disuruh belajar ke sana, belajar sifat. Kalau alim kita, kalau bicara agama lebih hebat kita. Tapi amal agama kita malu Bang. Saya di New York nginap di hotel Indonesia, di Masjid Indonesia Al Hikmah.
Masjid Indonesia yang dibangun Pak Harto dari dana abadi Muslim Pancasila. Saya tidur situ, ada kamar. Salju tinggi orang Pak. Salju, masya Allah tinggi. Saya ke sana masih musim dingin, es masih ada. Subuh saya pikir ini yang sholat paling lah 2 orang 3 orang sholat subuh. Ternyata dapat 3 sofa. Semuanya orang Bangladesh. Orang Indonesia hanya 1 yang megang kunci. Nah, begitu sikap mereka itu mendadak bahkan. Maka kita belajar sikap. Sholat subuh dengan sholat Jumat sama banyak. Kita mau belajar. Padahal mereka miskin, makan aja makan muri. Muri itu beras digongseng. Itulah dimakan segenggam. Ya nggak enak. Masa makan beras digongseng enak? Ya nggak enak lah. Itulah dimakan. Saya kalau sana pas kebetulan mereka makan muri, saya ikut makan muri Pak. Makanan lain tidak mau. Anda makan muri, saya makan muri. Enak? Mana lah enak? Ya tentulah tak enak. Tapi mereka makan itu, masa kita mau makan yang lain? Makan. Itu saya dapatkan di Bangladesh, nggak dapat tempat lain itu. Saya udah dakwah kemana-mana kan, ke Amerika, udah ke Kanada, udah ke Australia, udah ke Cina, udah. Yang paling membuat kita banyak nangis itu Bangladesh. India lain lagi India, masya Allah. India itu kayak ibu. Kita di sana tuh dimanja bener-bener. India itu baju pun kita nggak boleh nyuci, makan pun kita nggak boleh masak, tidur panas dikipasi, masya Allah. Mana ada orang kayak gitu? Musim panas kita nggak bisa tidur, lalat ribuan ekor, malam nyamuk jutaan ekor. Ditutup muka ini pakai serban supaya lalatnya hinggap di serban aja nggak ganggu kan. Kita kalau dihinggap di lalat nggak bisa tidur, tutup pakai serban tipis. Lalatnya itu di serban itu hitam saking banyak. Kita nggak bisa tidur, panasnya bukan main, 50 derajat Celcius. Dikipasin gini ha. Yang ngipas itu habis Quran, bukan sutuluyo kayak kita. Nggak ada sikap-sikap seperti itu, sifat-sifat seperti itu adanya di sana. Di sini kalau udah habis Quran, ketentengannya bukan main. Mau hafal 1 juz amma aja udah luar biasa ya. Pak jadi imam di Masjid Atihad, berapa honornya? Waduh, saya hafal juz amma loh. Wah, sana hafal Quran aja ngipasin kita tidur. Itu sikap, sifat itu mau kita ambil, sifat ikramnya itu memuliakan tamu. Saya mencuci baju, diam-diam saya mandi hari Jumat pagi, saya mandi ada sungai, saya cuci baju di sungai itu. Waktu saya nyuci ada profesor, doktor tamatan Amerika, nangis-nangis itu merebut baju yang saya cuci itu. Profesor, doktor, dosen, nangis-nangis, jangan cuci, masya Allah, don't you wash this is my turn to wash. Saya bilang no problem, saya dari kecil juga udah nyuci. Nggak mau dia tarik baju saya, nangis-nangis, ikut nyemplung ke sungai, pakai baju aja sekalian. Supaya apa? Supaya saya jangan mencuci. Profesor, doktor. Sifat itu yang kita mau ambil. Bukan ceramahnya, kalau ceramahnya pandai orang Indonesia. Yang paling pandai ceramah orang Indonesia. Seluruh dunia nggak ada lawannya orang Indonesia. Dia bisa ceramah 3 jam nggak habis-habis bahasnya orang Indonesia. Pakistan lain lagi. Pakistan itu agama itu dipaksa. Sifat nggak ada tempat lain. Kalau kita ngajak orang ke masjid jauh lah, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami dari Indonesia tamu, marilah kita ke masjid sebentar lagi akan ada sholat maghrib dan ada ceramah tentang iman dan amal soleh. Itu dalilnya itu. Sekarang pakai lagi. Kalau nggak pukul kok nanti. Mau begitu. Saya bilang apa? Tenang aja tenang. Tunggu, ayo cepat. Kalau pintunya kan dari besi itu di sana, itu pintu besi. Digedor-gedor nggak dibuka, ditendang pakai kaki. Cedor, weh, buka. Begitu Pakistan. Ayo, kau sekarang pakai baju. Ikut sama kami ke masjid. Di sini ditangkap polisi. Sana main ancam begitu, itu Pakistan. Oh, apalagi Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan, namanya Fustun. Jadi kan ada istilah Fustun itu waktu Lutfi Hasan ketangkep, itu kan ada Fustun. Itu maksudnya perempuan Pakistan perbatasan Afghanistan. Itu hidungnya mancung, bibirnya tipis. Fustun.
Tapi kalau sholat pakai senapang mesin M16 dipanggul. Situ nggak ada laki-laki nggak pakai senapang, semua pakai M16.